Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ternyata banyak manfaat yang bisa kita rasakan terkait dengan adanya kecanggihan teknologi atau disrupsi digital yang belakangan ini merebak. Salah satunya adalah kecepatan informasi serta kemudahan akses yang bisa kita dapatkan dalam bermasyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintahan. Saya kembali ke Pak Hendy kali ya. Ini luar biasa ketika kita ngobrolin tentang dunia digital, semua orang bisa mengetik, semua orang bisa membuat berita, semua orang bisa menulis. Jangan muluk-muluk ke portal ataupun web yang mungkin tadi disebutkan oleh Dr. Nini. Dari media sosial kita bisa menulis segala macam, semua mata bisa tertuju kepada media sosial kita begitu ya. Semua pemberitaan bisa dengan mudah mereka dapatkan. Kalau misalkan dari pandangan Bupati sendiri, seperti apa fokus pembangunan berbasis dunia digital yang ada di Kabupaten Jember kita? Jadi kami punya Kominfo, sekali lagi kami punya Kominfo, dan teman-teman OPD kami ini mempunyai ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif itu dengan kemajuan sistem digital, kawan-kawan punya ide-ide kreatif itu diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Jadi aplikasi itu kami sekarang kerucutkan, boleh membuat aplikasi tapi semua langsung mengerucut ke sentralnya di OPD kami di Kominfo. Dan Kominfo inilah sebagian mengguidance semua teman-teman mana. Karena jangan sampai aplikasi ini, membuat aplikasi itu tidak sulit, gampang. Yang sulit itu operatornya dan continuity-nya, menjaga aplikasi itu bisa dilaksanakan dipakai tidak. Kita membuat aplikasi asa hebat apapun kalau tidak ada off-takernya, tidak ada yang membuka aplikasi itu, untuk apa aplikasi? Maka dari itu perlu setiap ada satu aplikasi juga perlu ada satu sosialisasi untuk bagaimana aplikasi itu bisa diimplementasikan bermanfaat kepada masyarakat. Maka Kominfo ada bermacam-macam aplikasi yang didapat, salah satunya ada Jikopi gitu ya. Di Jikopi ini apa sih katanya Jikopi itu? Jember Kota Pintar. Jadi begitu kita masuk di webnya Jikopi, keluarlah di seluruh aplikasi-aplikasi di semua OPD yang ada di situ. Buka aja Jikopinya Jember Kota Pintar, maka di situ mendapatkan seluruh aplikasi pelayanan, mulai pelayanan J Labaku untuk kependudukan, juga J Pasti Keren, layanan gratis kesehatan gitu ya, kesehatan nggak usah bayar sekarang. Di Jember nggak usah bayar loh sekarang sakit. Kalau mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit daerah kita cukup kasih KTP nggak bayar udah. Asalkan orang Jember gitu. Demikian mudahnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dan juga gini Mas, sekarang ini ada satu hal yang memang ranah pusat itu yang perlu terinformasi. Salah satu contoh bagaimana kita membuat KTP. Ini kadang-kadang ini susah. Orang-orang, Pak membuat KTP kok lama? Enggak, kami 5 menit selesai. Tapi ada juga yang 3 bulan selesai. Apa bedanya 5 menit dan 3 bulan? Ada. Kenapa? Kadang-kadang kita kehabisan belangko Bu. Belangko ini kan KTP itu sama dengan belangkonya itu bukan seperti dengan ATM itu. Gak bisa saya buat cetak bikin belangko sendiri itu gak bisa. Belangkonya harus dari pusat karena itu sentral, memang tersentral. Nah di situ tuh ada kuota pengirimannya karena dibagi se-Indonesia. Gitu kita tahu juga betapa berat teman-teman dari Jakarta Pusat untuk memberikan belangko tadi. Sehingga teman-teman warga Jember yang memang kebetulan belangkonya nggak ada, itu nggak dapat hard copy-nya ya, belangkonya itu. Namun kalau sudah mendaftarkan itu dengan online juga, di handphonenya pun juga bisa berlaku, di print biasa saja, pakai fotokopian saja juga berlaku KTP itu. Gitu. Kadang-kadang masyarakat kok lama begitu seperti itu. Nah, hal seperti ini perlu sosialisasi. Apa yang kami lakukan sosialisasi? Kami punya mobil branding dari Dukcapil. Itu keliling per kecamatan tuh, melayani langsung ke lapangan. Keliling sambil woro-woro begitu menyampaikan kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik. Dan saya cukup mengiyakan ya tadi yang paparan dari Bupati karena saya juga mengalami sendiri hadirin semuanya. Baru buat KTP, mengurus adminduk dengan cepatnya hanya 5 menit saja Pak di kantor Bapak yang di Jalan Gajah Mada ya. Luar biasa, kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Hendy dan juga jajaran. Saya bisa ke Mas Lutfi lagi kali. Mas Lutfi, apa yang kemudian harus dilakukan oleh media atau pers dalam membantu pembangunan daerah melalui karya jurnalistiknya? Karena kita tahu bahwa karya jurnalistik itu tidak hanya boleh sekedar tayang saja, tidak boleh hanya sekedar memenuhi permintaan kantor, memenuhi permintaan pimret kita. Request proyeksinya hari ini apa kita tayangkan gitu. Tidak, tapi seperti Mas Lutfi tadi paparkan di awal, memberikan dampak yang edukatif untuk masyarakat, terlebih untuk pembangunan daerah setempat. Boleh Mas, silakan.
Ya, terima kasih. Jadi pers ini beda saya kira dengan media sosial ya, karena pers ini, jadi profesi ini Bapak Ibu sekalian, profesi jurnalis ini dikepung oleh banyak peraturan, banyak sekali yang memaksa profesi ini harus memproduksi berita-berita yang betul, yang presisi. Ada undang-undang pers, ada banyak sekali peraturan Dewan Pers, itu ada Bu Nini. Jadi ada aneka peraturan Dewan Pers, kemudian pedoman penulisan dari Dewan Pers itu ada. Kemudian dia harus tunduk kepada prinsip-prinsip jurnalisme. Bahkan tunduknya harus secara kafah. Itu. Tidak boleh kemudian lepas dari ini. Ada peraturan organisasi, karena organisasi itu wajib sesuai dengan undang-undang pers. Di PWI, mohon maaf, Pak Bupati, sekarang tidak bisa kemudian serta-merta bisa menjadi anggota PWI. PWI ini keanggotaannya ada 2, muda dan biasa. Untuk menjadi anggota muda sekarang harus sertifikasi orientasi kewartawanan dan keorganisasian, OKK. Wajib, tanpa sertifikasi itu tidak bisa dapat kartu anggota muda. Maka saya berterima kasih kepada Pak Bupati memfasilitasi teman-teman, nanti tanggal 27 itu ada UKK angkatan keberapa ya untuk di Jatim. Tapi jumlahnya luar biasa nih, 100 orang sekaligus. Mungkin ini terbanyak seluruh Indonesia. Luar biasa, ini juga menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk meningkatkan kompetensinya. Ini saya kira syarat dasar untuk menjadi anggota muda kalau di PWI. Mungkin juga di organisasi lain sama, syarat dasar. Jadi untuk menjadi anggota organisasi saja itu sudah harus memenuhi banyak kualifikasi. Baru kemudian nanti setelah 2 tahun naik menjadi anggota biasa, tapi syaratnya harus sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers, harus lulus uji kompetensi wartawan UKW. Muda dulu, kemudian 3 tahun kemudian baru madya, baru nanti biasa. Saya kira ini banyak sekali hal-hal yang memaksa profesi ini kemudian untuk memastikan bahwa apa yang dihasilkan itu betul-betul adalah produk yang berkualitas, produk yang mengajarkan tentang kebaikan, produk yang jauh tentunya dari hal-hal yang bersifat framing. Jadi Pak Bupati, jadi kalau kita ingat Napoleon Bonaparte ya, itu awal-awal abad 19, dia bilang, saya sangat takut terhadap pena 1 wartawan saja dibanding 1000 bayonet musuh. Dia bilang kalau musuh itu didar-der pakai senapan dia langsung mati. Tapi kalau produk jurnalistik tidak bisa kemudian dibom sekalipun. Dia ada di wahana, kemudian dia masuk kepada otak pembaca, kemudian masuk kepada pikirannya, masuk pada hatinya, masuk pada pikirannya, pada perasaannya, kemudian publik itu menilai, kemudian publik itu memutuskan. Itu yang kalau istilah edukasinya itu kan masuk ke otak, kemudian masuk ke kognitif, afektif, kemudian psikomotorik. Ini kan bahaya. Maka itu kemudian pers itu tidak boleh salah. Maka itu Bu Nini ini membuat peraturan yang ketat sekali seperti yang saya katakan tadi. Banyak sekali aturan yang mengepung profesi ini, yang memaksa bahwa produknya itu harus sesuai dengan yang diajarkan di aturan-aturan itu. Justru karena merasa dikepung tadi, dibentuk dengan segala rules yang ditentukan oleh salah satunya oleh Dewan Pers tadi, biasanya produk jurnalistik makin bagus ya, dengan banyak peraturan-peraturan yang dibebankan kepada jurnalis itu sendiri, bukan begitu? Iya, jadi rule of the press gitu ya, misalnya tentang sustainable regional development. Jadi bukan sekedar kemudian menulis saja, dia harus paham betul. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jurnalis itu bukan hanya dituntut kompeten dalam konteks kejurnalistikan seperti yang saya katakan tadi banyak aturan, tapi dia juga dituntut kompeten dalam hal bidang pengetahuan. Bagaimana Anda bisa kritis kalau masalahnya itu sendiri tidak paham? Bagaimana bisa mengedukasi publik kalau jurnalisnya sendiri tidak paham persoalan itu? Kan jadi kacau ini jadinya. Itu. Maka itu saya kira selain hal-hal yang diatur oleh Dewan Pers, pers itu wajib dan niscaya harus terus mengembangkan kapasitasnya. Dia harus paham A to Z, ekonomi, politik, hukum, everything.
Semua desa harus dikuasai Ya, ya. supaya tidak salah. Misalnya sekarang soal contoh saja ini ya. Ada survei misalnya terhadap masyarakat Jember tentang kepuasan kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto ya. Ya. Dari hasil survei mengatakan bahwa 70% masyarakat puas terhadap kepemimpinan Pak Bupati Hendy. Berarti yang 30% kan tidak puas. Tidak puas. Ini pers yang tidak paham atau yang memang niatnya tidak baik, dibalik judulnya besar-besar, 30% masyarakat Jember tidak puas terhadap Kinerja Bupati. kinerja layanan Pemda di bawah kepemimpinan Bupati Jember. Apalagi kalau 30% itu kemudian dikonversi terhadap jumlah penduduk 2,5 juta ya. Berarti kan almost hampir 1 juta, hampir 1 juta penduduk Jember tidak puas terhadap, kacau kan ini jadi. Dan Padahal terkasihnya yang makin banyak. 70% itu Iya. kan, ketika itu sudah masuk ke otaknya publik, iya kan, itu merusak saya kira. Padahal kalau 70% itu yang diungkapkan, itu kalau pilkada sudah menang lagi itu. Baik, boleh saya simpulkan baik mungkin yang dimaksud oleh Mas Lutfi adalah terkait dengan etika kepenulisan dan lain sebagainya ini harus benar-benar pakem ya, tidak bisa kita sembarang tempat atau tidak bisa kita sembarang mengikuti pikiran kita. Dia Atau harus gimana, Mas? paham betul. Jadi selain persoalan-persoalan yang diurus oleh Bapak Ibu OPD, badan-badan saya kira banyak hal saya kira tidak harus kemudian perlu juga loh saya kira pers memberikan masukan. Kontribusi, apa sih sebetulnya? Ini bagian dari tanggung jawab pers juga. Apa sih seharusnya yang bisa dikembangkan oleh Kabupaten Jember misalnya? Dari sisi apa? Wisata misalnya. Kasih kontribusi. Saya kasih contoh misalnya ya, historical tourism misalnya. Jadi Jatim. Jember ini sudah dikenal dari sejak zaman Hindia Belanda dulu. Itu yang disebut dengan tembakau cerutu atau naus. Di sini ada 2 tembakau ya, ada furus, ada naus. Tapi saya kepingin ngomong soal tembakau naus. Bagaimana tembakau ini dulu betul-betul menjadi idaman industri sigar di dunia. Saya ini bayangkan saja Pak Bupati, misalnya jadi di Jerman, di Bremen itu dulu itu ada namanya Central Marketing System atau CMS. Di situ otoritasnya itu namanya Tabak Misi GmbH. Kemudian yang mewakili pengusaha tembakau swasta itu namanya Temindo GmbH. Yang mewakili BUMN itu namanya DITH, Dutch Indonesia Tabak Gesellschaft, itu kan. Itu masih ada loh di Bremen. Saya kepingin kemudian miniatur itu ada di Jember. Kemudian tembakau Jember itu pernah dijadikan produk cerutu merek-merek apa saja di dunia. Itu kalau menjadi sebuah museum di satu kawasan gitu, yang itu bisa dijual sebagai kawasan wisata historik. Itu saya kira perlu masukan-masukan seperti itu. Sehingga kemudian Jember tampil betul sebagai daerah yang memang ikonnya tobacco. Simbol dari universitasnya Mbak Nini ini aja gambarnya tembakau. Simbol dari Pemda ini juga daun tembakau. Ini saya kira kalau jurnalisnya tidak paham tentang tembakau, jangan jadi wartawan di Jember lah. Gitu loh. Jadi harus betul-betul bagaimana kemudian komprehensif. Gitu loh. Dari sisi pariwisata, kemudian dari sisi industri, dari sisi kenapa ini ya, ini sedikit pengetahuan. Kalau misalnya pemerintah itu mematok tahun ini kenaikan cukai itu menjadi 242 triliun, maka ini kan target dari Kementerian Keuangan ke Dirjen Bea Cukai terhadap iurannya terhadap APBN, gitu kan. Kalau 241 triliun itu harus terjual sekitar 400 miliar batang. 400 miliar batang itu butuh tembakau 400 ribu ton. Produksi tembakau kita itu hanya 160 ribu ton. Jadi negatif kita. Jember itu mengkontribusi berapa? Tapi kemudian kenapa kok tidak diserap oleh industri dan masih banyak petani yang demo? Ini, jadi dibungkus itu. Jadi ternyata tes itu bisa diatur oleh regulasi. Jadi ketika ditentukan low nikotin, low tar, maka kemudian tembakau kita yang high nikotin itu tidak diserap. Nah, ini kan harus didiskusikan. Bagaimana solusinya?
Misalnya dana bagi hasil cukai, mohon maaf berapa Jember? 135 miliar. Mestinya itu lebih besar lagi, kenapa? Karena di sini basisnya tembakau. Kemudian untuk apa? Jangan kemudian diserap sembarang serapan, karena ini juga tidak mudah kan. Tapi taruhlah misalnya menjadikan pusat penelitian bagaimana mengubah tembakau kita ini supaya bisa kompatibel dengan pasar, bisa low nikotin, bisa low tar, sehingga hidup ini pirani. Ini siapa yang mengedukasi, siapa yang menggiring, siapa yang memberikan kontribusi? Pers dong harusnya. Nah, ini juga salah satu bentuk keresahan dari perspektif dari seorang ketua PWI Jatim begitu ya. Mudah-mudahan bisa terserap oleh Bapak Bupati paparan yang luar biasa dari Mas Lutfi tadi. Tapi ini contoh saja, tapi maksud saya bagaimana kemudian pers itu dituntut betul selain memang dia harus memenuhi kriteria tadi yang saya katakan sesuai dengan aturan Dewan Pers, kemudian dia dituntut untuk punya kompetensi juga di bidang pengetahuan, tapi yang terpenting dari semua itu dia juga harus kompeten di bidang etik dan moral. Ini saya kira yang dijelaskan tadi, bagaimana kemudian sebetulnya sederhana Pak, yang namanya jurnalistik itu adalah produk di atas kertas, produk jurnalistik. Jadi kalau terjadi ketidaksepahaman itu namanya sengketa pers. Nanti Ibu Nini yang menengahi sengketa pers. Tapi beda kalau di atas produk, di atas kertas itu ada perbuatan-perbuatan yang itu namanya sengketa pidana ini. Tidak ada hubungannya sama pers. Kalau ada pihak yang mengaku wartawan kemudian mempressing Bapak Ibu sekalian, mengajukan tuntutan-tuntutan tertentu, ini pidana. Laporkan saja ke polisi. Harus tegas. Kalau Bapak Ibu tidak berani, maka ini akan terus berkembang. Nah, ini juga menyambung jawaban dari Mas Lutfi. Dokter Nini, seperti yang kita tahu bahwa era disrupsi media ini sudah banyak sekali bermunculan, menjamur begitu media-media yang ada sekarang saat ini. Apa lalu upaya dari Dewan Pers untuk mengkontrol itu? Iya, saya dan teman-teman di Dewan Pers tidak jemu-jemunya mengingatkan ya kepada teman-teman pers untuk bekerja secara profesional. Dan para aparatur negara, apakah itu pusat maupun daerah, yang merasa terintimidasi dengan teman-teman jurnalis ya, misalnya minta amplop, mau lebaran, saya udah ngeluarkan tuh surat edaran, jangan coba-coba minta lebaran nih gitu ya. Atau ada tuh yang apa, orang Jawa bilang ngendep-ngendep. Kayaknya Pak Jaksa besok mau datang nih Pak gitu ke Pak Camat loh. Kebayang kan gimana? Ya ternyata itu cepean doang. Cepet itu berapa? 100.000 ya? Nah 100 ribuan. Kami mengeluarkan surat edaran udah berapa kali. Yang disampaikan Pak Lutfi, jangan ragu laporkan ke kantor polisi karena itu sudah tindak pidana. Tidak boleh, bukan itu kerja pers. Di tengah-tengah tantangan era disrupsi sekarang ini, media dituntut bekerja profesional, justru mengharapkan kerjasama dari pemerintah daerah untuk terbuka. Ya. Sebaliknya nih, karena teman-teman jurnalis terkadang memang masih mengalami kesulitan memperoleh informasi. Informasi itu ditutupi. Ya, saya ketemu Panglima TNI selalu juga meminta tolong dong, ini teman-teman belum dapat informasi soal Papua. Bu, sehari berita soal Papua itu enggak kurang dari 100, saya bilang, tapi bukan itu yang diminta oleh kawan-kawan. Ada hal lain yang diminta yang belum diberi. Yuk kita duduk bareng, bikin desk soal Papua. Misalnya begitu loh, yang tadi disampaikan Pak Bupati, teman-teman dari pemerintah daerah, internal melakukan edukasi, apa informasi yang diperlukan dan bagaimana menyampaikannya, teman-teman jurnalis yang memerlukan tolong dibuka ruang itu, jangan ditutup-tutupi, gitu. Karena jurnalis itu mewakili kepentingan masyarakat yang tidak bisa menjangkau secara langsung informasi yang seharusnya biar mereka bisa dapatkan dari pemerintah, dari penegak hukum. Contoh saja, putusan pengadilan. Ini pengalaman terakhir saya ini, bahkan saya sekarang kan masih ngajar ini Pak saya ini. Mau ngambil putusan pengadilan yang janjinya di dalam putusan Mahkamah Agung adalah
dengan mudah di download di direktori pengadilan di seluruh Indonesia. Ternyata itu tidak semua pengadilan mencantumkan putusannya di situ. Kadang ada judulnya tapi di indexing nggak bisa dibuka. Ada yang dibuka tapi berkasnya nggak ada. Masih ada celah-celah untuk ditutupi. Nah, dalam konteks itu sebetulnya media boleh itu. Kan janjinya nggak begitu. Kenapa? Apa ada kesalahan? Apa ada kerusakan? Nah itu loh. Ada kebutuhan yang kemudian dijembatani gitu. Di situ media punya hak untuk meminta penjelasan dari para pemangku kepentingan tentang tidak berjalannya sebuah kebijakan yang sesungguhnya itu mewakili kepentingan publik untuk tahu. Right to know, hak untuk mengetahui. Maka pemerintah daerah itu termasuk pusat, ya, penegak hukum tidak boleh menutup-nutupi informasi ketika diperlukan. Meskipun tadi catatannya, cara meminta itu tidak boleh dengan mengintimidasi, menakut-nakuti. Menakut-nakuti, saya banyak dapat keluhan itu soalnya. Terutama kepala desa, walaupun saya juga bilang kepada para kades, para camat gitu ya, enggak usah takut, apa kalau kalian takut ada sesuatu yang kalian sembunyikan, saya bilang gitu. Mestinya kan enggak perlu takut juga gitu, mungkin jengah kali ya, jengah ya Pak, jengah itu apa? Enggak enakan gitu loh, jadi enggak diterima itu tamu, diterima tapi ewo pekewo gitu ya. Nah ini yang saya kira kita harus sama-sama paham bahwa pers itu pekerjaan yang sangat mulia, martabatnya harus dijaga dan cara bekerjanya juga harus menggunakan cara-cara yang berkode etik. Ya, karena sangat mulia ini. Kode etiknya itu salah satunya adalah azas praduga tidak bersalah. Azas praduga. Ya, karena mulianya ini, pekerjaan kita harus kita hati-hati, bertanggung jawab, menulis dengan sesuai fakta yang sebenar-sebenarnya dan juga tetap beretika, begitu ya Dr. Nini. Dan kita harus jeda sejenak, sebentar lagi kita akan kembali dengan sesi tanya jawab, jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami.